Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, Bapak Haji Muizuddin SAG MPD. Yang kami banggakan teman-teman perkuliahan semester 4 kelas R3 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Allah telah masih meminjamkan nafas kepada kita, baik sehat jasmani maupun rohani, walaupun sedang tidak diberikan cuaca yang kurang baik, tapi insya Allah kita bisa memaparkan, sama-sama berdiskusi ataupun sama-sama belajar dalam mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan cara online. Baiklah, kami selaku pemakalah ingin memaparkan tentang konsep dasar penelitian kualitatif. Pengertian penelitian. Penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai kebenaran, tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Beberapa teori tentang cara yang dapat ditempuh untuk mencapai nilai kebenaran, yaitu diantaranya teori empirisme, dikembangkan oleh John Locke dari Inggris. Teori ini menyatakan bahwa nilai kebenaran dapat dicapai melalui pengalaman empiris, pengalaman yang diperoleh secara indrawi maupun pengalaman melalui pengamatan. Yang kedua adalah teori rasionalisme, dikembangkan antara lain oleh Leibniz dari Jerman. Teori ini menyatakan bahwa nilai kebenaran dapat dicapai melalui proses berpikir yang menghasilkan kesimpulan rasional, kesimpulan berdasarkan pertimbangan akal. Selanjutnya itu adalah pragmatisme, dikembangkan antara lain oleh Charles Sanders Peirce dari Amerika. Teori ini menyatakan bahwa nilai kebenaran dapat dicapai melalui pendidikan yang berorientasi pada kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, nilai kebenaran akan berkembang sesuai dengan kondisi, tempat, dan prosesnya. Kegiatan penelitian di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, maupun keagamaan semakin berkembang secara intensif sesuai dengan kebutuhan informasi yang akurat untuk dasar pembuatan keputusan atau kebijakan dalam sebuah masalah kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Penelitian juga dilaksanakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya, seperti halnya dalam ekonomi, politik, agama, sosial, budaya, dan pendidikan. Melakukan penelitian ilmiah adalah merupakan keterampilan yang menjadikan seorang calon sarjana memahami proses kerja ilmiah. Untuk mencapai keterampilan ini diperlakukan proses transformasi pengetahuan tentang metode penelitian terhadap mahasiswa yang memiliki tugas penelitian ini dengan meletakkan penelitian ilmiah mencapai 6 SKS. Yang kedua yaitu adalah sikap ilmuwan. Menurut Ari dan kawan-kawannya pada tahun 1993, seorang ilmuwan memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, seorang ilmuwan adalah bersikap ragu yang memelihara sikap skeptik secara tinggi terhadap data dari ilmu. Penemuan akan dihargai sementara oleh ilmuwan jika data tersebut belum diuji atau verifikasi. Yang kedua adalah ilmuwan bersikap objektif dan tidak memihak, imparsial dalam melakukan observasi dan penafsiran data. Ilmuwan juga tidak mencoba untuk membuktikan pendapat. Ilmuwan harus melakukan kewaspadaan tertentu, terutama dalam pengumpulan data dengan cara tertentu. Ilmuwan juga menjaga kebenaran dan menerima fakta-fakta, bahkan bila data yang dikumpulkan mendukung atas suatu teori yang dikenal. Lalu ada bukti yang menyampingkan atau menolak.
maka teori tersebut harus dimodifikasi sesuai data faktual. Yang ketiga, ilmuwan menangani fakta bukan nilai. Ilmuwan tidak bekerja dalam hal menyatakan implikasi moral dari penemuannya. Karena itu mereka tidak membuat keputusan apa yang baik atau apa yang buruk, akan tetapi memberikan data mengenai hubungan yang eksis di antaranya, di antara peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, ilmuwan senantiasa tidak puas dengan data yang asing, tetapi mencari secara sistematik bagi penemuan mereka. Yang ketiga, cara memperoleh pengetahuan. Manusia mampu melihat dunia ini dengan perspektif yang amat beragam. Dengan kemampuan nalarnya, manusia mampu melihat dunia sekelilingnya dengan mekanisme yang unik, bahkan multidimensi. Hal itu dikarenakan manusia memiliki rasa ingin tahu yang amat besar. Awalnya, rasa ingin tahu itu berkembang dengan cara yang amat sederhana. Ketika sesuatu kejadian terjadi, manusia hanya mencoba memperhatikannya, tetapi lama-kelamaan manusia mempunyai rasa pengembangan, ingin tahu, dengan mencoba mencari jawaban di balik kejadian tersebut. Demikianlah, maka ilmu pengetahuan manusia semakin banyak dan semakin beragam. Kita masuk dalam penelitian kualitatif. Apa sih penelitian kualitatif? Mengacu kepada Strauss dan Corbin pada tahun 1990, penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Menurut Faisal berpendapat bahwa dalam mempelajari perilaku manusia diperlakukan penelitian mendalam sampai ke perilaku intinya, yaitu inner behavior dalam bahasa Inggrisnya, secara holistik dan bertolak dari sudut pandang manusia perilaku manusia. Aktivitas penelitian kualitatif yang dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh Begden and Biglen pada tahun 1982, yaitu yang pertama, latar alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, penelitian adalah instrumen kunci. Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang keempat, penelitian dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif. Yang kelima, makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif. Lanjut, kapan kita menggunakan penelitian kualitatif? Yang pertama adalah bila masalah penelitian belum jelas, kondisi semacam ini cocok dengan metode kualitatif karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek. Yang kedua, untuk mencari makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, memahami perasaan orang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Dan yang ketujuh adalah untuk meneliti sejarah perkembangan. Selanjutnya kita membahas apa sih fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif. Di bawah ini merupakan penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, yaitu pada penelitian awal di mana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami. Lalu pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional. Lalu selanjutnya untuk penelitian konsultatif. Selanjutnya untuk memahami isu-isu rumit suatu proses. Selanjutnya untuk memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seorang. Selanjutnya untuk memahami isu-isu yang sensitif. Selanjutnya untuk keperluan evaluasi, untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif. Selanjutnya digunakan untuk meneliti hal-hal
yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian. Selanjutnya, digunakan untuk dapat memahami setiap fenomena yang sampai kini belum dapat diketahui. Selanjutnya, digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Selanjutnya, digunakan oleh peneliti bermaksud untuk meneliti sesuatu secara mendalam. Selanjutnya, dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi. Selanjutnya, digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Itulah fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif. Karakteristiknya, sekarang kita membahas karakteristiknya. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian lainnya. Berikut adalah uraian yang merupakan hasil pengkajian dan sintesis dari pendapat Bogdan dan Bigland dengan Lincoln dan Guba, yaitu adalah latar alamiah. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks. Latar alamiah, penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Lalu selanjutnya, manusia sebagai alat. Karakteristik penelitian kualitatif selanjutnya adalah manusia itu sebagai alat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Selanjutnya adalah analisis data secara induktif, termasuk karakteristik penelitian kualitatif. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagaimana yang terdapat dalam fakta. Selanjutnya adalah teori dari dasar, yaitu penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substance. Yang B, pengertian kuantitatif. Apa sih perbedaan pengertian kualitatif dengan pengertian kuantitatif? Kita mulai dengan pengertian daripada penelitian kuantitatifnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif, karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu, pengamat mulai mencatat atau menghitung dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan di dangkal demikian, kemudian peneliti menyatakan bahwa penelitian kuantitatif didasarkan atas perhitungan persentase rata-rata kuadrat dan perhitungan statistik lainnya. Yang kedua itu adalah proses penelitian kuantitatif. Setiap penelitian berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan penelitian kualitatif itu sangat berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah
peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Merumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dengan pernyataan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Yang ketiga itu adalah kapan kita menggunakan penelitian kuantitatif. Di antaranya yaitu yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapat informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Dan yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Yang keempat adalah fungsi dan manfaat penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, dari fisik dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan, sering juga dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah karakteristik penelitian kuantitatif. Dilihat dari desainnya, berikut adalah karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama adalah karakternya mempunyai karakter spesifik, jelas, dan rinci. Yang kedua adalah ditentukan secara mantap sejak awal. Yang ketiga adalah menjadi pegangan langkah demi langkah. Dilihat dari segi tujuannya, yaitu adalah menunjukkan antara variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Dilihat dari segi teknik pengumpulan data, mempunyai karakter penelitian kuantitatif, yaitu adalah kuesioner. Yang kedua adalah observasi dan wawancara terstruktur. Lalu karakteristik penelitian kuantitatif dari segi instrumen penelitian yaitu adalah yang pertama adalah tes, angket, wawancara terstruktur. Yang kedua adalah instrumen yang telah standar. Dilihat dari segi datanya, yaitu pertama sudah pasti karena penelitian kuantitatif maka karakternya pun harus kuantitatif. Dilihat dari segi data. Yang kedua adalah hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan menggunakan instrumen dari segi sampel. Dari segi sampel dilihat bahwasanya karakteristik penelitian kuantitatif yaitu besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Lalu dilihat dari segi analisisnya, setelah selesai pengumpulan data, deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah dilihat dari segi hubungan dengan responden, mempunyai karakteristik dibuat berjarak bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Yang terakhir adalah jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Kesimpulannya adalah penelitian merupakan usaha sistematik dalam menjawab suatu permasalahan. Kegiatan penelitian di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, bahkan keagamaan semakin berkembang secara intensif sesuai dengan kebutuhan informasi yang akurat. Untuk dasar pembuatan keputusan atau kebijakan dalam semua masalah kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Melakukan penelitian ilmiah adalah merupakan keterampilan yang menjadikan seseorang calon sarjana memahami proses kerja ilmiah. Dalam penelitian ilmiah dikenal dua bentuk penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi atau penggambaran dalam bentuk fakta-fakta ataupun kata-kata dan bahasa.
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan metode penelitian kuantitatif yaitu adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dapat menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Baiklah, itu adalah penjelasan dari kami kelompok 1 yang membahas tentang konsep-konsep dasar tentang penelitian kualitatif dan perbedaannya serta fungsi manfaatnya bersama penelitian kuantitatif. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada masih banyak segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.